Selamat pagi, Pak Bayu dan tim. Pada pagi hari ini, saya Hansen, mewakili tim data analis akan mempresentasikan modeling kami yang berjudul Customer Claim Prediction for Travel Insurance dengan tujuan untuk mengimprove risk control. Dan sebagai company yang memang bergerak di travel insurance, penting bagi kita untuk memahami customer kita, terutama perilaku mereka dalam submitting claim gitu. Harapnya dari presentasi ini kita semua bisa memahami salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengontrol risiko finansial tersebut. Nah, bahasan yang akan kita pembahasan hari ini itu pertama di business understanding, kemudian ke pemahaman data, setelah itu ke evaluation method dan feature engineering, kemudian kita move ke modeling, kemudian ke business impact dan ditutup di conclusion dan recommendation. Nah, pertama kita memahami business kita terlebih dahulu. Tentunya kita tahu bahwa company itu generates omset itu melalui penjualan polis kita gitu. Customer submit claim, claim itu akan menjadi resiko finansial kita. Kemudian sehingga penting bagi kita untuk manage our claim risk gitu. Nah, itu akan translate ke profitability kita sebagai company. Yes. Nah, permasalahannya adalah insurance claim yang dilakukan oleh customer itu tidak bisa diprediksi gitu. Sulit untuk diprediksi gitu. Mereka akan melakukan atau tidak gitu. Data terakhir menunjukkan bahwa 1,7% customer itu submit claim ya dengan 1.800 dolar case, maka loss kita itu di 239K dolar gitu. Nah, ini tentunya selain loss direct cost kita, ini juga membuat loss kita sebagai company itu kurang gitu. Kita tidak mau gitu. Sehingga harapannya dari modeling ini bisa menurunkan unexpected claims tadi. Nah, untuk stakeholdernya sendiri tentunya dari tim risiko risk management dan model ini bisa dipakai sebelum pembuatan polis atau pada saat monitoring. Tujuannya itu adalah untuk memprediksi apakah customer akan melakukan klaim atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke modelnya sendiri, kita pahami dulu data setnya. Di sini secara overview saja dataset kita mengandung 38.000 dataset dengan 9 relevant feature setelah cleaning. Kemudian sumbernya itu dari Kaggle, diupload oleh Zahir Nasruddin pada 2019. Kemudian nah, di sini terdapat keterbatasan data ya, bahwa datanya memang tidak update gitu. Maka mungkin tidak akan bisa meng-capture peran customer kita gitu. Tapi tentunya kita tetap berusaha melakukan yang bisa dan melakukan langkah-langkah yang bisa uh, bisa mengurangi resiko dari eh, data yang kurang update tadi, misalnya melakukan reclaim seperti itu. Nah, di sini untuk kolomnya dalam aplikasi kita sendiri itu ada agensi, yaitu nama agensi type-nya, distribution channel-nya, nama produknya, gender, duration, destination, di mana tempat travelnya, kemudian net sales-nya, komisi, age, dan tentunya claim statusnya, seperti itu. Nah, di sini data cleaning yang dilakukan itu pertama melakukan feature relevance check. Ya, di sini memang kolom gender itu dihilangkan karena memang penggunanya itu bisa memunculkan bias dan diskriminasi. Kemudian kita cek missing value, kemudian kita cek data duplikat, kemudian melakukan analisa outlier. Nah, di sini di outlier itu salah satu contohnya yang kita hilangkan itu adalah usia yang lebih dari 100 tahun seperti itu. Di sini untuk memahami data kita, kita melakukan cek ke distribusi target kita dan ditemukan bahwa claim bias itu hanya 1,7% dari total data kita. Ini menunjukkan ada imbalance ya di dataset kita gitu, sehingga akurasi itu tidak bisa serta-merta dipakai gitu. Kita harus menggunakan evaluation metric yang lebih sesuai gitu. Nah, untuk eksplorasi yang dilakukan selanjutnya itu cek trip duration, ternyata memang customer yang memiliki trip duration lebih tinggi itu memiliki kecenderungan untuk klaim itu lebih besar seperti itu. Ini menjadi informasi penting bagi kita. Apakah memang benar pengaruh dari trip duration terhadap klaim?
Kemudian selanjutnya itu kita cek dari transaction value-nya dan memang juga sama customer dengan transaction value yang lebih tinggi itu claim risk-nya tuh lebih tinggi. Secara kategorikal juga memang tetap tersebar ya terhadap klaim mereka. Di sini dilihat dari agensi, produk, dan distribution channel memang bervariasi. Ada segmen tertentu yang memang memiliki claim risk lebih tinggi gitu. Nah, ini juga menjadi kesimpulan bahwa memang claim behavior ini tidak random ya. Ada bisa dicari tahu gitu. Sehingga modeling memang berguna di sini. Kemudian sebelum kita melakukan modeling, kita tentukan dulu selection metric yang akan kita pakai di sini karena memang risiko yang paling besar itu adalah di misclaim case, maka kita menggunakan default, di mana kita berusaha untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin klaim yang dilakukan oleh customer itu. Nah, tentunya kita tidak bisa ya serta-merta hanya menggunakan recall saja. Di sini dibantu oleh attribute score untuk eh, menyeimbangkan observation metric kita menggunakan precision dan recall juga seperti itu. Nah, di sini untuk feature engineering yang dipakai itu untuk numerical feature kita menggunakan robust scalar karena memang hasil data kita itu memiliki banyak outlier sehingga penggunaan robust scalar ini yang cukup ampuh ya untuk outlier itu dipilih. Gitu. Kemudian untuk numerical categorical feature yang dipakai di sini itu ada one hot encoder ya untuk kardinalitas yang rendah sampai medium. Kemudian untuk binary encoder itu menggunakan diterapkan pada kolom yang high cardinality yaitu destination. Ini untuk mencegah kalau misalnya dia pakai one hot encoder itu overfitting ya. Karena kita tidak mungkin bisa menampung uh, semua unique value dari destination yang berjumlah ratusan itu tadi. Kemudian semua feature engineering ini dimasukkan ke pipeline agar hasilnya itu tetap konsisten ya setelah di pre-process. Kemudian untuk pemilihan modelnya di sini menggunakan beberapa model yaitu adalah GPM, GBoost, Decision Tree, Random Forest, KNN, dan Logistic Regression. Nah, dari hasil modeling itu dengan cross validation ya untuk dan certified default yang digunakan untuk memastikan bahwa training kita itu di di dataset yang adil ya. Nah, itu terpilihlah GBM dengan evaluation metric yang memang paling tinggi ya, across ya. Recall paling tinggi, precision tertinggi gitu. Tapi memang bisa kita lihat bahwa nilai evaluation metric ini memang tidak terlalu bagus ya. Ini sebenarnya penyebabnya itu bisa dikarenakan oleh dataset kita yang memang sangat imbalance gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita coba kita lihat lagi langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan evaluation metric ini tadi gitu. GBM sendiri yang kita pilih sebagai model yang akan kita gunakan selanjutnya itu memiliki metode eh, metode modeling yang mempelajari pattern dengan menggabungkan beberapa decision tree. Gitu. Jadi secara sequential, ya, sequential tree itu akan berfokus untuk menurunkan error pada previous tree gitu. Dia akan menggunakan loopwise yang paling efisien untuk meningkatkan akuritas dan kecepatan dalam proses pemodelan seperti itu. Kemudian, karena kita tahu bahwa memang dataset kita itu imbalance, maka kita coba melakukan metode sampling dan equalize. Di sini memang terdapat kenaikan recall, tapi precision juga turun. Ya. Dengan hasil ini, maka kami memutuskan untuk menggunakan F2 score ya, yang membalance antara precision dan recall. Diharapkan dari sini hasil klaim kita, hasil prediksi klaim kita itu eh, seimbang itu balance. Jadi ada trade-off yang bagus antara recall dan precision seperti itu. Kemudian setelah memang diputuskan, kita menggunakan lagi GPM, kita melakukan hyperparameter tuning. Di sini menggunakan randomized search CV dengan 5 volt dan masing-masing 50 kandidat, maka terdapat 250 percobaan.
menunjukkan bahwa ada kenaikan ya di recall dan S2 yang cukup signifikan seperti itu. Kemudian untuk threshold analysis juga kita melakukan agar kita bisa tahu apakah terdapat threshold yang paling optimal, dan berdasarkan grafik tersebut kita coba tentukan dan ternyata kita memilih 0,34 sebagai threshold yang paling optimal dengan recall yang cukup tinggi juga, tapi skornya juga cukup tinggi, yaitu di 0, masing-masing di 0,8 recall dan di skornya 0,189 seperti itu. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut ya pengaruh dari fitur terhadap claim risk, kita melakukan summary plot. Di sini ditemukan bahwa net sales memang menunjukkan semakin tinggi net sales, maka claim risk itu akan meningkat gitu. Kemudian untuk product name tentu ya di sini adalah cancellation plan, itu semakin tidak cancellation plan maka claim risk itu akan meningkat gitu. Kita eh, dari sini bisa ditunjukkan ya bahwa memang ada beberapa segmen dari fitur kita yang memiliki pengaruh terhadap claim risk seperti itu. Kemudian setelah melakukan modeling, kita harus paham bahwa memang modeling yang kita lakukan ini terbatas gitu. Karena datanya itu menggunakan data sebelum 2019 ya, sehingga mungkin tidak bisa merepresentasikan customer behavior kita saat sekarang gitu. Kemudian fitur-fitur yang limited ya, misalnya tidak adanya external factor seperti people condition atau destinasi risiko. Contohnya seperti COVID gitu, atau misalnya sekarang perang gitu, itu tidak dimasukkan. Padahal eh, kita tahu bahwa memang ada pengaruh gitu dari hal-hal seperti tersebut ke khusus kita ini gitu. Kemudian juga ada terkait dengan imbalance dataset kita ya. Dataset kita itu imbalance sehingga memang uh, future data yang kita dapatkan juga dengan asumsi akan imbalance juga seperti itu. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, prediksi model ini diharapkan dapat membantu kita dalam melakukan prediksi. Tapi tentunya kita juga harus pahami bahwa ada konteks human judgment ya di sini. Model ini berfungsi sebagai support bagi kita, tapi kita juga dengan tadi external factor yang tadi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain tersebut gitu untuk memutuskan langkah mana yang paling sesuai di company kita seperti itu. Nah, untuk bisnis impact sendiri, kami coba plotkan. Ya, di sini didapatkan bahwa memang yang no model atau tidak menggunakan model itu memiliki risk related cost yang lebih tinggi ya daripada tune model. Dengan tune model itu di 22.000 dolar ya, maka model ini bisa menurunkan risiko finansial sebesar 7,35%. Dan tentunya juga kita ada preparedness ya dari kita sendiri karena kita tahu bahwa kita memiliki model nih untuk membantu kita prediksi itu, sehingga ada membantu kita lebih siap dalam sebagai tim risk management seperti itu. Dari model yang kita lakukan, maka bisa disimpulkan bahwa like GBM itu dipilih sebagai final model kita dengan threshold 0,34 yang paling optimal, dengan recall yang cukup tinggi di 80%, diharapkan dapat membantu kita memprediksi customer kita apakah mereka akan melakukan klaim atau tidak gitu. Overall risk related cost itu diturunkan sebesar 7,35%. Rekomendasinya untuk khusus ini diharapkan secara bisnis itu kita bisa menggunakan model ini ya sebelum kita memutuskan approval polis kita itu akan seperti apa gitu. Kemudian melakukan retrain model kita berdasarkan data yang terbaru tentunya untuk memastikan performanya masih bagus. Kemudian terkait data itu diharapkan kita bisa menambahkan spesifik feature tadi seperti eh, product price ya. Di driver kita tadi kita ketahui bahwa ada product price, kemudian agency claim rate itu memiliki pengaruh langsung gitu. Maka kita bisa fokus spesifik lagi ke mereka gitu. Kemudian di fitur tambahan seperti customer claim history ya,
memang dari secara industri kita tahu bahwa customer yang pernah melakukan klaim itu kecenderungannya untuk melakukan klaim itu lebih besar gitu. Sehingga informasi ini mungkin bisa berguna gitu. Lalu untuk external factor juga mungkin bisa ditambahkan seperti eh, adanya eh, kondisi perang seperti itu. Tapi mungkin itu bersifat lebih kembali lagi ke tim dalam memutuskan gitu. Kemudian yang ketiga itu terkait model itu diharapkan threshold optimization itu bisa dilakukan berdasarkan business cost ya tidak hanya berdasarkan evaluation metric. Kemudian untuk parameter kliniknya mungkin bisa dilebarkan lagi untuk subspace-nya, kemudian explainability juga bisa lebih dipahami lagi di tidak hanya sub-summary tapi di dependence plot seperti itu. Sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wait, what? I didn't record.